Sungai Kandilo, kenangan manis, belokku kewot. Kuno ituri, kuno itupi, hilang kenanganku. Oh kenone, kumalan oro. Oh kenone, kulalo awut. Kasih kumapos, lotongnya yang arus. Seku moko kesawa terus. Seku moko kunupi terus. Belon takeo pengkono kedua derang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati, serta teman-teman semua yang saya cintai. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat semuanya ya. Perkenalkan, nama saya Salsabila Khairunisa. Saya bersekolah di SDN 014 Tanah Grogot, Kabupaten Pasir di Provinsi Kalimantan Timur. Saya akan menceritakan sebuah cerita rakyat Pasir di tepian Sungai Kandilo di Kalimantan Timur. Cerita rakyat ini diambil dari buku cerita rakyat Pasir dan Berau yang ditulis oleh Syahidin dan kawan-kawan. Berikut kisahnya. Kisah persahabatan Hasan dan Husin. Dahulu kala, pada zaman kerajaan Padan Betinti, di tepian Sungai Kandilo, tinggallah seorang nenek bersama cucunya Husin. Kehidupan sehari-hari mereka berladang. Selain berladang untuk mencukupi kehidupan sehari-hari, Husin menganyam tikar rotan dan lampir. Tikar dan lampir itu dijual ke pasar di kampung mereka. Tetapi sang nenek juga merasa sangat sedih karena penyakit yang diderita cucunya sangatlah parah sehingga dia malu untuk keluar rumah. Sementara itu, di ibu kota kerajaan Padan Betinti, ada seorang putra mahkota yang bernama Hasan. Ia dikenal sebagai bangsawan yang jarang bergaul dengan orang lain. Ia lebih suka duduk menyendiri, bukan karena ia tidak disenangi oleh teman sebayanya, namun ialah sendiri yang enggan bergaul dengan mereka. Melihat itu, sang raja pun bertanya kepada anaknya, "Wahai anakku, katakanlah keinginanmu yang sebenarnya. Mengapa engkau enggan bergaul dengan mereka?" "Ayahanda, maafkanlah Ananda. Ananda juga tidak tahu mengapa Ananda enggan bergaul dengan mereka. Tolong, Ayahanda, kumpulkanlah seluruh pemuda di kerajaan Padan Betinti. Barangkali ada yang cocok berteman denganku." Mendengar permintaan Hasan, sang raja Betinti pun memerintahkan kepada para abdi untuk mengumpulkan seluruh pemuda di kerajaan Padan Betinti. Keesokan harinya, sejumlah besar pemuda dari berbagai desa berkumpul di halaman istana kerajaan Padan Betinti. Kemudian Hasan pun mengamati mereka satu persatu. "Ayahanda, Ananda sudah memperhatikan mereka semua, namun tak ada satupun yang cocok. Apakah sudah semua pemuda di kerajaan Padan Betinti berkumpul hari ini?" Mendengar pertanyaan Hasan, sang raja Betinti pun memanggil seorang abdi. "Hai abdiku, apakah sudah semua pemuda hadir di halaman istana hari ini?" "Kami sudah berkeliling ke pelosok desa, namun hasilnya kami tidak menemukan pemuda yang pangeran cari," kata abdi raja. Berita tentang putra mahkota yang mencari seorang teman pun tersebar ke seluruh wilayah kerajaan Padan Betinti. Bersamaan dengan berita itu, muncul pula lah berita tentang seorang pemuda yang tinggal di desa di bantaran Sungai Kandilo. Mendengar berita itu, para abdi pun lalu menyampaikannya kepada sang raja. "Tuanku raja, menurut warga desa, ada satu orang pemuda yang tidak hadir di istana pada waktu itu. Katanya dia menderita penyakit yang sangat parah, makanya tak ada yang mau berteman dengannya," kata abdi raja. Mendengar berita itu, sang raja Betinti pun mengutus
memutuskan para abdi untuk mendatangi rumah pemuda tersebut. Sesampainya di rumah pemuda tersebut, para abdi lantas bertanya kepada seorang nenek tua yang ada di depan rumah tersebut. Maaf Nek, apakah nenek tinggal sendirian di sini? Tidak, Cu. Saya bersama cici saya. Dia memang tidak pernah keluar rumah karena menderita penyakitnya yang sangat parah, kata nenek tersebut. Sang nenek pun lalu mengajak mereka untuk ke dalam rumah. Saat mereka memasuki rumah, mereka mencium bau yang tidak sedap. Ternyata berasal dari tubuh pemuda tersebut. Husin, kami membawa titah dari Baginda Raja untuk mengajakmu ke istana. Husin pun terdiam sejenak. Aku bukan tidak mau memenuhi panggilan dari Baginda Raja, tapi kalian lihatlah sendiri. Tolong sampaikan kepada putra mahkota. Lihatlah dulu kondisiku di sini. Jika memang mereka berkenan, maka aku akan datang, kata Husin. Para abdi pun lalu pamit meninggalkannya. Setelah Raja Betimpi dan Hasan mendengar pesan Husin, mereka pun langsung bergegas ke pondok Husin. Sesampainya di pondok Husin, Hasan langsung menemui Husin. Tanpa basa-basi, ia langsung memeluk tubuh Husin yang penuh dengan luka. Ia sama sekali tidak merasa jijik dengan tubuh Husin, walaupun penuh dengan luka. Mereka berdua saling berpelukan. Sang raja dan permaisuri, serta semua yang hadir pun heran melihat mereka berdua. Hasan pun lalu mengajak Husin untuk ke istana. Selama di istana, raja memanggil tabib khusus istana untuk menyembuhkan Husin. Tetapi penyakitnya tak kunjung sembuh. Suatu hari, Hasan memiliki ide untuk mengajak Husin merantau untuk menimba ilmu. Mereka pun menyampaikannya kepada sang raja. Itu niat yang baik, Ananda. Jika memang kalian berkenan untuk mencari ilmu, maka berantaulah. Setelah mendapat persetujuan dari sang raja, Hasan dan Husin pun memulai perjalanan mereka. Pada suatu siang, tibalah mereka di sebuah danau. Wah, Hasan, airnya begitu jernih. Ayo kita mandi, kata Husin. Mandi saja duluan, nanti aku menyusul. Husin pun lalu pergi ke tepi danau dan menceburkan dirinya. Ia merasakan kesegaran yang sangat menyenangkan. Husin, ayolah cepat mandi bersamaku, kata Husin. Hasan pun bangkit dari duduknya dan langsung pergi ke tepi danau. Belum sempat ia menceburkan diri, tiba-tiba ia melihat Husin yang menyelam dan tak kunjung kembali. Dan tak kunjung kembali. Hasan pun dengan panik memanggil Husin. Husin! Husin! Tetapi tidak ada jawaban. Karena merasa tidak mampu mencari Husin sendirian, Hasan pun mencoba mencari warga untuk membantu mencari Husin. Saat sang warga sedang sibuk-sibuknya mencari Husin, tiba-tiba muncullah seorang pemuda berwajah tampan dan usianya sebaya dengan Husin. Apa yang sedang kalian cari? Kata pemuda tersebut. Kami sedang mencari Husin. Hei, bukankah ini aku, Husin yang kalian cari? Benarkah kamu ini Husin? Tapi menurut Putra Mahkota, orang yang bernama Husin, tubuhnya dipenuhi dengan luka dan beraroma tidak sedap. Ya, benar aku ini Husin yang kalian cari. Aku telah sembuh. Setelah mendengar itu, Hasan pun merasa terpana dengan melihat Husin yang telah sembuh dari penyakitnya. Tubuhnya benar-benar bersih. Sang warga pun takjub dengan kemiripan mereka berdua. Akhir cerita, Hasan dan Husin pun melanjutkan perjalanan mereka ke negeri seberang untuk menimba ilmu. Dan persahabatan mereka pun tetap terjaga. Nah, asik kan ceritanya? Berikutlah kisah dari Kalimantan Timur tentang persahabatan Hasan dan Husin. Nilai moral yang bisa kita dapatkan dari cerita tersebut adalah bahwa persahabatan yang murni tidak akan memandang fisik, namun ketulusan dan keikhlasanlah yang akan membuat persahabatan terjaga. Sekian cerita dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.